Jejak-jejak pesugihan. Mari kita coba memasuki punden yang sangat keramat ini. Ini pun sowan pusaka Arya Kamandanu yang menancap di tengah punden keramat ya. Rahayu. Jadi saat ini kita menyaksikan sebuah fenomena yang sangat-sangat luar biasa sekali, penuh dengan kemistisan, misteri, dan legenda di tengah-tengah masyarakat. Pohon yang mengering tanpa roboh ini diduga usia ratusan tahun, dikenal dengan pohon ungu atau pohon bunga yang berbunga ungu. Dan pohon yang masih hidup di sebelahnya ya, pohon raksasa tersebut, ini juga pohon ungu, tapi saat ini memang belum berbunga. Biasanya musim pancaroba berbunga. Jika pohon bungu ini berbunga lebat, biasanya para peziarah atau orang-orang lelono atau masyarakat kebanyakan datang ke sini. Namun ketika bunga ini tidak berbunga, biasanya kondisinya memang sepi untuk saat ini. Jadi berbagai macam fenomena mistis itu identik dengan kehidupan masyarakat Nusantara. Salah satu kehidupan mistis adalah pesugihan ya, termasuk kemudian kondisi religi-religi yang ada kaitannya dengan kemudian pemujaan roh-roh pohon atau roh-roh alam. Nah di sini diduga memang ini dari segi tekstur ya, ini mungkin saudara-saudara kita umat Hindu ya melaksanakan mabanten ya, ada sesaji-sesaji kecil, ini dikenal dengan mabanten. Jadi karena memang identik juga pada masa peradaban kuno gitu ya, hal-hal seperti ini masih dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain. Berbagai macam fenomena masa lalu memang saat ini seakan ada sign yang terputus ya, ada teleportasi, memindahkan atau benda menembus ruang dan waktu. Ada telekinesis pada masa itu, yaitu memindahkan benda tanpa menyentuh. Nah ini adalah telekinesis. Ada clairvoyant, yaitu melihat menembus ruang seperti kaca bendala itu ya. Nah itu ada kemudian telepati, yaitu komunikasi pikiran tanpa mengucapkan, tanpa ngomong bisa komunikasi, ini telepati. Ada kemudian hipnotis, mempengaruhi pikiran. Ada juga levitasi, terbang melayang ya. Ini merupakan fenomena-fenomena yang diduga pada masa lalu. Ini merupakan fakta dan realita. Namun untuk mempelajarinya ini membutuhkan sesuatu orang yang berbakat. Begitu juga ilmu sihir ya, pernah menyasar kimiawan, kedokteran, fisikawan, bahkan penemuan listrik magnet pernah diidentifikasi sebagai sihir. Tetapi kemudian saat ini kita harus rendah hati ya menghadapi berbagai macam fenomena mistis, misteri dan legenda yang ada di tengah-tengah masyarakat. Termasuk salah satu fenomena mistis yang ada di tengah-tengah masyarakat kita adalah jejak-jejak pesugihan. Mari kita coba memasuki punden yang sangat keramat ini, dan di sini ada batu lumpang ya, yang di sini kelihatan ini peninggalan kuno, kemungkinan ada dua ya. Batu lumpang ini adalah pada masa kuno digunakan untuk menumbuk biji-bijian, kemudian rempah-rempah, dedaunan, umbi-umbian dilakukan oleh para wanita-wanita Jawa. Sehingga wanita-wanita Jawa itu memiliki sumsum yang sangat kuat. Ada dua ya. Bahkan dalam kitab Sumana Santaka, Samaradhana dan Arjuna Wihapa, para wanita selain menumbuk biji-bijian juga menanam padi, menyiangi padi, memanen padi ya, menjemur padi, menumbuk padi sampai menanak nasi. Selain hal itu, para wanita juga membuat tembikar, menenun, menjahit gitu ya. Ini semua dilakukan oleh para wanita. Termasuk beberapa prasasti menyebut para wanita juga sebagai petugas irigasi, yaitu air kebih ya, yaitu Mangilala air kebih. Nah ini juga merupakan semacam petugas wanita. Bahkan para wanita pada masa dunia kuno, pada masa kerajaan-kerajaan kuno juga turut andil dalam bidang politik dan kenegaraan. Misalnya Suhita, Pramudiawardhani, Tribuana Tunggadewi atau Ratu Sima. Mereka adalah ratu ya, termasuk ratu-ratu daerah atau ratu-ratu pusat. Artinya peranan wanita pada masa masyarakat kehidupan kuno ternyata hampir-hampir setara dengan kaum laki-laki. Coba kita menengok ya, masuk ke dalam punden ini. Apakah ada sesuatu yang mistis, misteri, atau sesuatu yang berhubungan dengan dalam tanda petik sihir ya? Coba kita lihat. Rahayu. Nah, permisi Mbak. Ini pun sowan. Rahayu. Jadi di sini masih banyak persajian bunga-bunga mabanten dari segi struktur dan tekstur
dari persajian-persajian ini diduga memang sebagian dari saudara-saudara kita yang beragama Hindu, termasuk kemudian di atas ini sebenarnya arca Ganesha ya, kemungkinan arca kuno atau baru kita kurang tahu, namun dari segi penampakan, fisik, karakter, ikonografi ini merupakan arca Ganesha. Dalam filosofinya, Ganesha merupakan putra Parwati dan Dewa Siwa. Pada suatu ketika kemudian terpotong kepalanya, kemudian diganti dengan kepala gajah, sehingga kemudian Ganesha ini adalah putra Parwati dan Dewa Siwa. Selain itu juga Ganesha pada masa kerajaan Kadiri ini sebagai simbol para raja Kadiri, selain simbol pengetahuan ya, karena belalai gajah ini menghisap salam tengkorak yang dibawa oleh tangan kirinya. Termasuk kemudian Ganesha dipercaya pada masa kuno adalah menolak bala atau menolak aura-aura negatif, termasuk berbagai macam bencana yang akan terjadi ya. Bahkan di sini sebagian masyarakat, beberapa artikel yang kita baca di lokasi ini pernah juga diakses dari saudara-saudara kita ya. Nah, itu teman-teman PSK itu sering dan banyak berdatangan ke sini untuk kemudian mereka percaya bahwasanya dengan kesini itu kemudian semakin laris dagangannya ya. Nah ini juga sesuatu yang kita anggap ganjil ya, atau sebuah fenomena ya, yang fenomena sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Namun memang sebagian umat Hindu kesini memang sesuai dengan agamanya, dan sebagian yang Muslim kesini memang dengan harapan salah satunya tanda petik adalah pesugihan dengan cara yang tentu instan ya. Bahkan sebagian masyarakat yang memang identik dengan kondisi mistis ya, di tengah-tengah masyarakat ini cenderung kemudian ingin mencari sesuatu yang instan. Tapi bagaimanapun juga kemudian hal tersebut juga kita gunakan pendekatan secara multidimensi untuk melihat aura-aura yang ada di lokasi ini. Termasuk ada beberapa tinggalan kuno, lumpang batu, kemungkinan juga ada balok-balok batu candi, dan sebagian besar sudah tersemen. Bahkan di aliran mata air Wungu, sumber Wungu ini juga dengan adanya seperti ini sangat terawat, bersih, tempat kemudian kongko-kongko nongkrong maupun bercengkrama ini bisa ya. Dan memang suasananya cukup magis di sini, dan sampai saat ini kelihatannya ini sebagai situs religi atau digunakan saudara-saudara kita sebagai situs magis dan religi. Namun memang sebagian masyarakat memaknai sebagai pesugihan tanpa tumbal. Bahkan di samping arca Ganesha itu ada sesuatu yang sangat misterius ya. Kemungkinan sebuah pusaka ya. Jadi rahayu, 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 nah, rahayu, 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 nah, rahayu, rahayu. Nah, di sini ditutup kain lurik ya, seperti kain Jogja. Maka malah dipegang ini seperti golok ya, golok pembunuh naga. Kemudian juga ini adalah pusaka Arya Kamandanu yang menancap di tengah punden keramat ya, bisa jadi. Dan berbagai macam persajian ini ternyata memang masih lestari ya hingga saat ini. Persajian sendiri memang sebuah tradisi sejak masa prasejarah, bahkan sebelum munculnya agama Hindu Buddha di Nusantara. Ini masyarakat Nusantara sudah melakukan persajian dengan harapan panen melimpah, dengan harapan tanamannya bisa subur, dengan harapan keluarganya tidak terkena wabah dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu kondisi-kondisi sosial dan sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri ya. Artinya lokasi ini masih terawat, baik dari segi pohon-pohonnya terawat, sungainya terawat, lingkungannya terawat, maupun juga masih digunakan sebagai situs religi. Jika kita keliling ke lokasi yang lain ya, jika kita coba, ada beberapa pohon yang sangat aneh misalnya. Nah ini, jadi kondisi sungainya ini berjurang-jurang dan mata airnya itu cukup banyak dan rindang gitu ya. Jika kita melihat lokasi lingkungan dari punden ini ya, nah ini di bawah di sini, nah di sini. Nah, jadi sumbernya itu seperti ini, ada beberapa goresan-goresan di arah sana, kemungkinan juga petirtaan kuno ya, yang sebagian besar mungkin sudah tergerus oleh aliran sungai. Dan memang cerita tentang keberadaan sumber wungu atau mata air dari pohon bunga wungu ini diambil dari pohon-pohon raksasa yang memang berbunganya wungu ya, selain kemudian dirawat begitu indah. Kalau ini adalah pohon beringin yang pada masa lalu disebut juga pohon Bramastana. Biasanya pohon beringin ini yang saat ini terlihat agak seram, bahkan
generasi now saat ini menganggap pohon beringin itu identik dengan sesuatu yang menyeramkan gitu ya, apalagi akarnya atau akar nafas ini ya, ini bergelantungan seperti ini diidentikan dengan sesuatu yang menyeramkan. Padahal akar nafas ini adalah membantu pohon menghisap nutrisi yang ada di udara ya untuk pertumbuhannya, termasuk menghasilkan oksigen murni serta menyerap karbon dioksida yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi pohon Brahmastana ini di beberapa literatur, misalnya kitab Negara Kertagama, ini ditanam berjajar kiri kanan jalan sekeliling istana Majapahit ya. Pohon Brahmastana berkaki bodi, berjajar panjang, berbentuk aneka rupa, tempat para tanda menunggu paseban. Nah, ini salah satu kutipan dari kitab Negara Kertagama. Artinya pohon beringin memang selain bisa kemudian memberikan kesejukan, menghasilkan oksigen, serta kemudian bisa menjadi salah satu pertanda saat ini ya keberadaan situs yang sangat keramat di bawahnya, termasuk kemudian diduga di Punden ini ya, sampai saat ini masih digunakan sebagai situs magis dan religius.